dari ruang redaksi pemberitaan seputar Parepare, Jalan Panorama nomor 3. Inilah liputan seputar Parepare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, tayangan seputar Parepare Peduli kembali hadir menyapa Anda. Bersama saya Erniwati, inilah tayangan selengkapnya. Persuratan elektronik Dinas Kominfo masuk 10 besar Lomba Inovasi Daerah. Wali Kota Inspektur Upacara Hari Sumpah Pemuda. Wali Kota berdialog interaktif lewat radio. Dinas Komunikasi dan Informatika Parepare dengan inovasi penerapan surat elektronik berhasil masuk dalam 10 besar pada perlombaan inovasi daerah tingkat SKPD. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare dengan inovasi penerapan surat elektronik berhasil masuk dalam 10 besar pada perlombaan inovasi daerah tingkat SKPD, Kecamatan dan Kelurahan sekota Parepare yang diselenggarakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah di Barugai Kompleks Rumah Jabatan Wali Kota Parepare Selasa 25 Oktober lalu. Kepala Dinas Kominfo Kota Parepare Haji Zahrial Jafar dalam presentasinya tentang penerapan surat elektronik pada Dinas Kominfo Parepare berhasil memukau para dewan juri yang berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan, yakni Dr. Insinyur Zulkifli Syamsir dan Insinyur Rajendra. Bagian kepegawaian, kepala dinas, kepala badan kepegawaian itu membutuhkan ruang yang luas. Kemarin banyak maaf. Sekarang ini kita membutuhkan tidak lagi untuk menyediakan dan mengoperasikan sistem pelayanan secara lain. Terus saja. Menurut Zahrial, persuratan elektronik adalah sebagai bagian dari rumusan strategi RPJMD Kota Parepare untuk 5 tahun ke depan yang mendukung pelaksanaan kegiatan persuratan elektronik. Selain itu, pelaksanaan sistem persuratan elektronik ini didasari bahwa di seluruh satuan kerja perangkat daerah lingkup pemerintah Kota Parepare masih menggunakan sistem persuratan secara manual yang dalam praktiknya banyak ditemukan kelemahan. Di antaranya, lambatnya proses pengiriman, penggunaan kertas yang cukup banyak sehingga terjadi pemborosan anggaran. Tujuan utama dari pelayanan persuratan elektronik ini adalah untuk meningkatkan kinerja birokrasi pemerintahan. Sementara itu, SKPD yang masuk nominasi 10 besar ini kembali dinilai oleh tim juri untuk menentukan SKPD yang masuk 3 besar untuk mendapatkan juara dan berhak meraih hadiah. Untuk juara 1 sebesar 6 juta rupiah, juara 2 sebesar 4,5 juta rupiah, dan juara 3 sebanyak 3 juta rupiah. Penumpukan sampah menjadi salah satu penyebab utama pencemaran lingkungan. Karena proses kimiawi, sampah akan menghasilkan zat-zat kimia yang apabila dihirup manusia sangat membahayakan kesehatan. Dengan menerapkan sistem dan manajemen pengolahan sampah, manfaat yang diperoleh antara lain mengurangi timbunan sampah. Penggolongan jenis sampah dapat didasarkan pada komposisi kimia, sifat mudah tidaknya mengurai, mudah tidaknya terbakar, berbahaya dan tidaknya, serta karakteristiknya. Dengan pemisahan sampah, kita juga dapat ikut membantu kemungkinan terjadinya resiko pencemaran. Sayangi lingkungan kita dengan membuang sampah pada tempatnya. Pesan ini dipersembahkan oleh Pemirsa, perayaan Hari Sumpah Pemuda selain dihadiri oleh pemuda-pemudi, juga dihadiri oleh tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh pendidik, Dandim, Polres, Kepala SKPD, Camat dan Lurah sekota Parepare.
Wali Kota Parepare HM Tovan Pawe menghadiri peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-88 yang digelar di lapangan upacara Kota Parepare Jumat 28 Oktober lalu. Tampil sebagai Inspektur Upacara, Tovan Pawe membacakan sambutan seragam dari Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi yang telah menyampaikan salam hangat bagi tokoh-tokoh pemuda di seluruh penjuru negeri dan mancanegara beserta keluarga untuk tetap berjuang dan berupaya sekuat tenaga demi kemajuan dan kemakmuran bangsa Indonesia dan terus menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Lebih lanjut, Tovan mengatakan, sesuai data demografi, Indonesia menyebutkan bahwa jumlah pemuda di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan dengan usia antara 16 hingga 30 tahun berjumlah 61,8 juta orang atau 24,5% dari total jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 252 juta orang. Secara kuantitas, angka 24,5% ini cukuplah besar, ditambah lagi dalam waktu dekat mulai tahun 2020 sampai 2035, Indonesia akan menikmati suatu era yang langka yang disebut dengan bonus demografi, di mana jumlah usia produktif Indonesia diproyeksikan berada pada grafik tertinggi dalam sejarah bangsa ini, yaitu mencapai 64% dari total jumlah penduduk Indonesia sebesar 297 juta jiwa. Bonus demografi menjadi windows opportunity atau peluang yang sangat strategi bagi sebuah negara untuk dapat melakukan percepatan pembangunan ekonomi dengan dukungan ketersediaan sumber daya manusia usia produktif dalam jumlah yang cukup signifikan. Rasio sederhananya dapat digambarkan bahwa setiap 100 penduduk Indonesia terdapat 64 orang yang berusia produktif. Sisanya 46 orang adalah usia anak-anak dan lansia. Perayaan Hari Sumpah Pemuda selain dihadiri pemuda-pemudi, juga dihadiri oleh tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh pendidik, Dandim, Polres, Kepala SKPD, Camat dan Lurah sekota Parepare. Masa depan ditentukan oleh perbuatan kita hari ini. Peran pendidikan pada masa depan kita sangat penting. Masa depan yang cerah akan membuat hidup kita mudah. Pendidikan akan menghasilkan manusia yang berkualitas dan mampu bersaing. Setiap manusia membutuhkan pendidikan sampai kapan dan dimanapun ia berada. Tanpa pendidikan, manusia akan sulit berkembang. Dengan kemampuan dan sikap manusia Indonesia di era globalisasi ini, kita bangun diri ini agar bermartabat di masyarakat dunia dengan terus mengejar ilmu pengetahuan dan pendidikan. Dipersembahkan oleh Pemirsa, beberapa waktu yang lalu, Wali Kota Parepare HM Tovan Pawe berdialog interaktif langsung bersama masyarakat Kota Parepare melalui media elektronik LPPL Radio Peduli di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Parepare. Wali Kota Parepare HM Tovan Pawe berdialog interaktif langsung bersama masyarakat Kota Parepare lewat media elektronik LPPL Radio Peduli di Kantor Dinas Kominfo Kota Parepare Jumat 28 Oktober lalu. Dalam dialog interaktif yang berlangsung selama 1 jam ini, dipandu penyiar senior Radio Peduli Agus Salim. Sejumlah pertanyaan dari warga serta beberapa persoalan yang menjadi isu sentral di masyarakat pun mengemuka dalam dialog interaktif ini, termasuk dalam hal peningkatan SDM tenaga pendidik. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota mengatakan sejumlah program akan dilakukan dan telah dianggarkan, yakni memberikan beasiswa kepada 25 tenaga guru dan umum yang telah memenuhi persyaratan untuk melanjutkan S2-nya, termasuk program doktoral dengan tujuan untuk peningkatan sumber daya manusia. SDM, kami juga sudah memprogramkan, sudah menganggarkan 25 tenaga guru yang memungkinkan, tenaga guru dan umum ya, memungkinkan untuk melanjutkan pendidikan S2 secara gratis dari pemerintah kota.
Ya, ini tujuannya untuk peningkatan SDM. Ya, S3 juga demikian, program doktoral kita siapkan. Hanya saja pada kesempatan ini tentu selaku pelayan masyarakat mempermaklumkan bahwa pemerintahan itu bisa saja salah, bisa saja keliru. Nah, kebetulan dalam penganggarannya dengan semangat yang saya miliki, saya sudah anggarkan, sudah ada dalam badan tubuh, tetapi ada kekeliruan dalam menempatkan anggaran itu. Dalam dialog kali ini juga banyak hal yang disentil warga terkait infrastruktur kota, seperti masalah ketersediaan air bersih. Dan untuk masalah tersebut, Wali Kota menjelaskan sejumlah solusi yang telah dilakukan pemerintah Kota Parepare telah merencanakan menambah jumlah sumur bor dalam tahun 2017 mendatang hingga menjadi 15 buah. Jadi jika setiap sumur menghasilkan 20 liter kubik per detik, maka akhir tahun 2017 bisa didapatkan 300 liter kubik. Dan jika ditambah air permukaan sekitar 100 liter saja, maka pada akhir 2017 persoalan air bersih di Kota Parepare bisa teratasi. Ya, demikian sajian informasi menarik yang bisa kami hadirkan ke hadapan Anda yang kami rangkum dalam tayangan seputar Parepare Peduli. Untuk Anda yang ingin menyaksikan ulang tayangan ini, Anda bisa mengunjungi kami di www.pareparekota.go.id. Akhir kata, saya Rahmiwati mewakili tim redaksi bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.